Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana cara memanfaatkan waktu dari mulai bangun pagi sampai kita tertidur lagi di malam hari untuk hal-hal yang bermanfaat. Kata Imam Ghazali, mengatur tugas-tugas di dalam hidup kita itu sangat penting, tugas-tugas keagamaan yang bisa menjadikan diri kita disiplin dalam menjalankan hal itu, dan semua itu bisa membantu kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang hal-hal yang tak bermanfaat itu, kalau kita biasakan diri kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akan menarik diri kita nanti melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, lalu kemudian melakukan perbuatan haram, dosa-dosa kecil, lalu kemudian akan terjatuh kepada dosa-dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ghazali sendiri mengatakan, wara'u kulli haramin huraimun. Kata Imam Ghazali, di belakang setiap perbuatan haram itu ada haram-haram kecil terlebih dahulu. Mulai dari melakukan sesuatu yang tak bermanfaat, kemudian melakukan sesuatu dosa kecil, kemudian bisa terjatuh dari melakukan sesuatu dosa besar. Makanya kita harus membuat tugas-tugas. Kata Imam Ghazali, fama fadala anhu min augatika, kalau engkau memiliki sisa waktu yang tersisa dari waktumu, selain dari tugas-tugas salat, zikir, kemudian masih ada sisa waktu, maka gunakan pertama, isi dengan 4 hal. Nah, ini yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, yang afdol. Ya, ini yang pertama, ini yang paling afdol. Kata Imam Ghazali, antasrifahu ila talabil ilmin nafi'. Menggunakan waktumu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Imam Ghazali juga menjelaskan apa ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang menjadikan kamu bisa melihat segala kekurangan dirimu, dan ilmu yang bisa menambah pengetahuanmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengurangi rasa cinta kamu terhadap dunia, menambah rasa cinta kamu kepada negeri akhirat, dan ilmu yang bisa membuka cara pandang kamu sehingga kamu bisa melihat tipu muslihat setan, sehingga kamu bisa menghindari hal-hal yang bisa merusak agamamu dari godaan setan. Dan bagaimana cara setan itu mengelabuhi bahkan para ulama as-su', ulama as-su', ulama yang buruk. Jadi ulama itu ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Sebetulnya semua ulama itu harusnya baik, tapi ada ulama yang buruk. Siapa ulama yang buruk itu? Ulama yang buruk itu
orang yang dikenal sebagai ulama padahal hakim ulama, tapi dia dikenal sebagai ulama, itu ulama as-su. Padahal sebenarnya semua ulama itu harusnya baik. Allah menyebutkan di dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ulama yang tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah, hakikatnya dia itu bukan ulama. Tapi kenapa disebut ulama? Dia disebut ulama karena dia berpenampilan seperti penampilan ulama, berbicara seperti ucapan ulama, bicaranya pakai dalil, pakai ayat Al-Quran, pakai hadis, dia pandai mengajar, dia pandai berceramah, dia punya murid, dia pakai pakaian seperti pakaian ulama, tapi dia itu sebenarnya bukan ulama. Makanya dia itu ulama as-su. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat ulama as-su. Hatta aradahum limagtillah. Nah, bahkan setan itu bisa mengelabuhi para ulama sehingga menjadikan para ulama itu menyodorkan dirinya ke hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadul ilmi wasilatan ila akhdhi amwal minas salatin wa akli amwalil awqaf wal yatama wal masakin. Mereka kalau sudah dikuasai dengan hawa nafsunya, dengan penampilan ulamanya itu, dengan ilmu yang dia miliki, ilmu itu karena tidak bermanfaat, ilmu yang dia miliki itu dia jadikan untuk sarana untuk memakan harta dunia. Dia menjual agamanya dengan dunia, menggunakan ilmunya sebagai sarana untuk mengambil atau mendapatkan harta dari para pemimpin duniawi, as-salatin. Dia jual agamanya demi dapat posisi di dekatnya pemimpin dunia, naudzubillah min dzalik, demi mendapatkan uang, harta dari pemimpin dunia, menggunakan agamanya, dalil-dalil ilmu yang dia miliki untuk memakan harta wakaf, untuk memakan harta anak yatim, untuk memakan harta orang-orang miskin, harta zakat dia makan dengan menggunakan dalil. Wa sarfi himmatahum tula naharihim ila talabil jah wal manzilah fi qulubil khalq. Dia mencurahkan segala keinginannya, tujuan hidupnya dengan penampilan ulamanya, dengan ciri-ciri ulama, kepandaiannya dalam berdalil, dia gunakan semua itu, dia habiskan segala kemampuannya, setiap harinya, setiap waktunya untuk mencari posisi kedudukan fi qulubil khalq, bukan di sisi Allah. Kalau ulama yang benar, dia curahkan hatinya, tenaganya, bagaimana caranya saya mendapat kedudukan pandangan di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya saya ini dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Allah. Tapi ulama as-su, dia orang berilmu, tapi ilmunya mayanfa, tidak bermanfaat. Dia gunakan, dia curahkan tenaganya setiap hari, bagaimana caranya saya supaya mendapat follower, follower dunia ini ya. Bagaimana caranya saya supaya mendapat pengikut yang banyak. Bagaimana caranya saya supaya mendapat pandangan di tengah-tengah manusia, supaya orang memandang saya dengan pandangan kagum, dengan pandangan heran, dengan pandangan takjub. La haula wala quwata illa billah. Ma yanfa', semuanya tidak ada manfaatnya. Andai kata semua orang di dunia ini mengeluh-elukan kita, memuji-muji kita, tapi kita tidak dipandang Allah, maka kita adalah makhluk yang celaka. Kita makhluk yang binasa.
Andai kata semua orang memuji kita, mengatakan kita hebat, mengatakan kita alim, ulama, sudah pujian semuanya diberikan kepada kita, satu kitab pujian buat kita, tapi kita tidak dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna dari pujian itu? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebaliknya, jika manusia di dunia ini semua membuang mukanya, membuang wajahnya dari kita, jijik melihat kita. Kalau melihat kita jijik dia, tutup muka. Bukan cuma nggak kenal kita ya, jijik terhadap kita, menjauhi kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita, maka kita itu orang yang paling selamat di dunia. Orang yang paling selamat. Contoh yang paling jelas adalah Uwais Al-Qarani. Siapa yang kenal dengan Uwais Al-Qarani? Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Kaumnya sendiri membuang dia. Membuang Uwais Al-Qarani. Tapi Uwais Al-Qarani ini orang yang paling bahagia hidupnya karena setiap orang berlomba-lomba mengenali, mendekati Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni ini tidak pernah mengenal Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi yang mengenali Uwais Al-Qarni dan menyebut nama Uwais Al-Qarni di hadapan para sahabatnya dan memuji kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, dan Nabi yang menyampaikan, Uwais Al-Qarni ini kalau berdiri di depan pintu rumahmu maka kamu akan mengusirnya. Tapi dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah memberikan syafaat sebesar 2 kabilah terbesar di Arab ini. Itu kemenangan yang luar biasa itu ya. Dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi orang tidak ada yang mengenal dia. Nah, orang yang bodoh, ulama as-su, dia belajar, cari ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Dia tinggalkan Rasulullah, dia tinggalkan Allah, dia tinggalkan Rasulullah, dia sibuk mengejar pandangan manusia. Apa maknanya pandangan manusia ini? Tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Bahkan mengganggu. Wattarrahum dalika ilal ma'mura'ah wal mumarah wal munafashah wal mubahah. Semua hal itu mendorong dia menjadi melakukan perbuatan riak, pamer, ucapannya pamer. Ketika dia berceramah, dia pamer kehebatannya. Ketika dia mengemukakan dalil, dia pamer kehebatannya dalam menyampaikan dalil tadi. Ketika dia datang di satu majelis, dia datang dengan pamer pakaian ulamanya, padahal isinya kosong. Isinya kosong. Cuma kalau mau dilihat cuma baju berjalan, isinya kosong. Tidak ada apa-apa. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya akan datangnya ulama su di akhir zaman ini. Yang lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada Dajjal. Daripada Dajjal. Siapa ulama usuk ini? Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang penampilannya seperti ulama, tapi kata Rasulullah, du'atun, dia itu para da'i yang menyeru menuju kepada pintu-pintu neraka. Seperti apa ya Rasulullah? Libasuhum kalibasi, kata Rasulullah, pakaian mereka seperti pakaianku, dan cara bicara mereka seperti cara bicaraku, kata Rasulullah. Tapi mereka itu mengajak manusia masuk ke pintu neraka. Ini hadis ini ya. Disampaikan dalam hadis. Itulah ulama as-su. Nah, kita juga harus berhati-hati. Berhati-hati nomor satu, berhati-hati diri kita. Jangan sampai kita mencari ilmu dengan niat yang tidak baik. Nanti pada awalnya kita mau mengisi waktu untuk hal yang paling bermanfaat, justru menjadi hal yang paling berbahaya kepada diri kita ketika kita tidak
memiliki niat yang baik. Nah, mencari ilmu itu diantaranya supaya kita mengetahui, jangan sampai kita terjerat dari bisikan rayuan setan. Wa hadzal fan minal ilmin nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Dan mengenai ilmu yang bermanfaat ini, kata Imam Ghazali, kami telah mengumpulkan penjelasan mengenai ilmu yang bermanfaat, bagaimana supaya ilmu kita bermanfaat dan bagaimana cara mencari ilmu yang bermanfaat. Kami telah mengumpulkannya pembahasan seperti ini, kata Imam Ghazali, yang lebih luas di dalam kitab kami yang berjudul Ihya Ulumuddin. Fa'in kunta min ahlihi fahasilhu wa'amal bihi thumma allimhu wad'u ilaihi faman alima dhalika wa amila. Ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, Hasan ya. Faman alima dhalika wa amila bihi wa da'an nas ilaihi fadhalika yud'a aziman fi malakuti samawati syahadati Isa alaihissalam. Nanti ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah.